yang tidak bisa berdandan cantik seperti Olva dan saya. Banyak perempuan yang tidak sempat dan tidak bisa memakai baju yang baru karena ada di tempat-tempat pengungsian. Ada yang tinggal di gua-gua, ada yang tinggal di bawah tenda. Oke semuanya, selamat datang kembali dengan saya di sini Yemo Selfie. Nah, saya telah bikin konten lagi beberapa waktu lalu sampai sekarang ini merupakan kesimpulan atau bisa juga merupakan rangkuman, tetapi akan menjadi satu rekomendasi untuk saudara kita yang bersuara untuk orang Papua, tapi saya pikir suaranya itu bertolak belakang dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di tanah Papua. Jadi orang-orang yang tinggal hidup di tanah Papua, orang Papua yang tinggal hidup di Papua dan keluarganya mengalami korban dari hal yang dibicarakan waktu itu Olva bersama dengan Mbak Rosi di salah satu televisi nasional. Dan itu melahirkan banyak kontroversi ya, di kalangan orang Papua. Dan saya pikir 99% orang Papua sangat tidak setuju dengan apa yang Olva utarakan di wawancara waktu itu. Dan dengan adanya kekecewaan itu, adanya bentuk penolakan dengan apa yang Olva sampaikan yang sangat bertolak belakang, yang sangat berbanding jauh dengan kehidupan orang Papua, kenyataan orang Papua hari ini ya. Olva juga belum pernah berjumpa langsung dengan korban-korban yang mengalami tindakan-tindakan kekerasan ya, terlebih khusus tindakan-tindakan kekerasan yang bisa dan jelas sekali kita lihat hari ini, bagaimana orang Papua dipaksa keluar dari tanah leluhurnya, dipaksa keluar dari kampung halamannya, dipaksa keluar dari honainya, dari tempat tinggalnya, keluar ke tempat lain yang bukan tempat tinggal mereka. Kita tahu di situ pasti terjadi kesenjangan, terjadi hal-hal baru, dan sesuai dengan data yang dilaporkan, yaitu banyak korban-korban ini meninggal di tempat baru atau tempat-tempat pengungsian. Nah, jadi banyak sekali hal yang bisa Olva pelajari kalau Olva langsung datang ke Papua, berjumpa langsung dengan para korban yang mengalami tindak kekerasan, terutama mereka yang ada di tempat-tempat pengungsian. Nah, Olva harus merasakan langsung. Tidak bisa kita berbicara melihat Papua, melihat masyarakat Papua dengan korban-korban yang ada ini dari sudut pandang orang lain. Jadi kita harus memandang situasi, peristiwa, pelanggaran, kejadian-kejadian yang terjadi di Papua harus dengan lihatnya berdasarkan berdiri sebagai orang Papua, berdiri sebagai perempuan Papua, berdiri sebagai mama yang melahirkan generasi Papua, dan melihat. Nah, setelah melihat, sampaikan hal yang benar. Jangan takut untuk tidak berkata benar. Nah, jadi banyak sekali hal yang bisa, banyak status-status yang muncul, yang diutarakan kepada Olva, dan banyak sekali kontroversi yang muncul ya. Yang muncul ada hanya 1% orang mungkin setuju dengan Olva, tapi selebihnya 99% dari pengamatan saya di media sosial, orang Papua sebenarnya tidak setuju, tidak senang, bahkan sangat menolak apa yang Olva sampaikan. Juga bisa bayangkan sebagai perempuan bagaimana tinggal di rumah orang dan tinggal di rumah sendiri. Dan banyak teman kita perempuan-perempuan Papua yang menjadi korban. Terlebih khusus untuk perempuan-perempuan yang kekerasan dan tindakan paling besar-besaran yang dilakukan mulai dari tahun 2018 akhir, dimulai dari Duga, bagaimana peristiwa-peristiwa itu menyebabkan orang Duga sampai hari yang saya bicara ini masih ada tidur di tempat-tempat pengungsian ya. Mereka tersebar ke kampung-kampung tetangga, dengan jalan menjadi orang-orang asing di kampung-kampung tetangga, di suku-suku tetangga, dan sampai hari ini mereka belum kembali ya. Kemudian berlanjut ke Puncak atau Ilaga, banyak masyarakat lari ke hutan karena ketakutan terjadinya
peperangan ya, terjadinya peperangan antara OPM dan TNI, kemudian menyebar lagi ke Timika dengan banyak kepentingan di sana, warganya harus mengungsi sebagai orang asing di tempat lain, menyebar lagi pergi ke Maibrat ya di Papua Barat, orang-orang lari ke hutan karena ketakutan, menyebar lagi ke Kiwiro, Pegunungan Bintang, dan saya tidak tahu besok di Papua mana lagi, apakah atau seluruh Papua ini akan mengalami hal yang sama, karena dia berpotensi sekali terjadi hal-hal seperti itu. Banyak perempuan melahirkan di tempat pengungsian, banyak perempuan yang meninggal di tempat pengungsian waktu bersalin dan melahirkan, banyak perempuan yang tidak bisa berdandan cantik seperti Olva dan saya, banyak perempuan yang tidak sempat dan tidak bisa memakai baju yang baru karena ada di tempat-tempat pengungsian. Ada yang tinggal di gua-gua, ada yang tinggal di bawah tenda dengan beramai-ramai, tidak bisa berdandan sejatinya sebagai perempuan yang diciptakan, yang merasa cantik, yang merasa dia unik. Tidak bisa karena keadaan menuntut mereka. Dan itu adalah perempuan-perempuan Papua yang satu ras, satu bangsa dengan saya dan Olva. Banyak perempuan-perempuan itu yang menjadi korban, ya, korban dalam segala hal. Nah, karena itu lah yang mendorong saya untuk saya buat video ini untuk Olva, supaya Olva bisa memahami, berdiri sebagai perempuan Papua, rasakan apa yang dirasakan oleh sesama teman-teman perempuan kita yang ada di hutan-hutan, yang di gua-gua, di tempat-tempat pengungsian, tidur di bawah tenda, tidur dalam. Oke, jadi video ini saya akan kasih 2 pesan paling penting untuk semua perempuan Papua di luaran sana, atau juga laki-laki Papua yang memandang Papua bagi orang Papua, tetapi memandang Papua dari sudut pandang orang ketiga. Nah, video ini khusus untuk kalian. Saya punya 2 pesan khusus. Ya, saya hanya punya 2 pesan saja yang kalian harus lakukan supaya kalian tahu dan kalian harus berbicara hal yang benar. 1963, di mana orang Papua dipaksa masuk ke dalam Indonesia dengan peristiwa Trikora. Kemudian orang Papua dipaksa dengan penuh rekayasa pilihannya di 1969 dengan adanya peristiwa Pepera. Dan hari ini bagaimana orang Papua mengalami penderitaan panjang, ya, penderitaan panjang, banyak pelanggaran HAM yang tidak mampu diselesaikan oleh Jakarta dan orang Papua tidak mendapatkan keadilan. Jadi di sejarah-sejarah itu Olva akan menemukan bagaimana orang Papua sebenarnya. Ya, orang Papua sebenarnya seperti apa? Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan tanah Papua, orang Papua, hal-hal apa yang saya mau kasih tahu ke Olva dan teman-teman lain yang cara berpikir sama seperti Olva. Pergi ke toko buku, lihat buku-buku tentang perjuangan Papua, sejarah Papua, dan baca. Ambil waktu untuk baca supaya ketika teman-teman baca, teman akan tahu dan akan bersuara yang sebenarnya. Satu lagi, jangan takut berbicara kebenaran. Jadi setelah baca buku, tahu kebenarannya, jangan takut-takut. Karena kebenaran akan membela Olva, kebenaran akan menjadi pelindung untuk Olva. Nah, banyak sekali buku, hanya beberapa buku yang saya mau rekomendasikan di sini. Ini Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, yang ditulis oleh Doc Lever. Ya, dia ini merupakan orang asing, ya, bukan orang Papua, bukan orang Indonesia yang menulis. Ini ditulis oleh orang asing yang tinggal di Papua, dan saya berpikir setelah baca ini, dia sangat jujur sekali menyampaikan situasi keadaan Papua, penderitaan Papua, dan semua keadaannya tentang orang Papua. Yang kedua, yaitu dia ditulis ada yang buku kedua yang saya mau kasih rekomendasi yaitu Robin Osborne. Nah, ini Kibaran Sampari. Olva bisa baca buku ini lagi. Kemudian Olva bisa baca buku ketiga yaitu Nasionalisme Ganda Orang Papua. Mungkin karena nasionalisme ganda ini yang kadang buat Olva bahkan teman-teman lain, mungkin saya juga berpikir ganda-ganda tentang Papua. Jadi bisa baca ini dari Dr. Bernanda Materai. Beliau dosen Uncen. Kemudian ini Olva bisa juga baca
buku dari Ruben Benyamin Bujangga, Indonesia Memiskinkan Bangsa Papua. Ini akan ada sejarah-sejarahnya, di latar belakangnya kesemuanya itu punya sejarah tentang Papua. Kemudian penulis yang ditulis oleh Dr. Socrates Sofian Nyoman, Saya Bukan Bangsa Budak. Kemudian ada juga Suara Bagi Kaum Tak Bersuara. Nah, di sini semua sejarah Papua itu sangat banyak. Kemudian ada beberapa jenis buku yang ditulis oleh Dr. Socrates Sofian Nyoman. Itu merupakan rekomendasi paling baik yang saya sarankan kepada Olfa dan teman-teman semua untuk ke toko buku segera dan beli buku-buku itu, lalu teman-teman bisa baca. Bukunya sangat banyak, kita bisa tahu kebenaran dari buku-buku itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama, ambil, beli, pinjam atau dimanapun bisa dilakukan untuk dapatkan buku yang menyangkut dengan sejarah-sejarah bangsa Papua, supaya Olfa bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi di Papua, supaya Olfa juga bisa tahu sebenarnya siapa yang bikin api dan asap itu keluar ya. Seperti yang Olfa bilang, ada asap ada api. Sudah salah, ada api dulu baru ada asap. Nah gitu. Jadi sebenarnya siapa yang buat api itu sehingga ada asap menyebar kemana-mana dan terjadi seperti ini. Nah itu yang pertama, Olfa akan tahu siapa yang bakar api, siapa yang kumpulkan kayu, siapa yang bawa korek, kemudian nyalakan api dan asap bisa menyebar kemana-mana. Olfa akan tahu ketika Olfa baca buku-buku ini. Banyak ya. Saya rekomendasikan kepada Olfa dan teman-teman lain yang bingung mencari sejarah buku-buku tentang penulisan Okeadan dan situasi orang Papua. Ini teman saya punya YouTube channel, saya akan taruh linknya. Kemudian di Instagramnya juga ada, yaitu Booknet Misery Plutun. Dia adalah owner atau ya dia adalah pemilik dari toko buku Booknet, menjual buku secara online dan itu merupakan buku-buku Papua lebih banyak. Di YouTube channelnya juga bisa ikuti tentang review buku-buku tentang Papua dan keterkaitannya. Bisa langsung dapatkan bukunya dari teman saya Ruth ya, karena akan tepat dapatkan buku tentang sejarah Papua lewat Ruth. Jadi ini merupakan channel YouTube channelnya, bisa nonton. Kemudian ini Instagramnya, dan beliau menjual buku-buku Papua secara online. Jadi Olfa bisa dapatkan buku dari teman saya Ruth. Beliau merupakan salah satu perempuan Papua yang juga giat bekerja untuk keadaan orang Papua hari ini. Jadi bisa langsung DM di IG, bisa komunikasi langsung dengan Ruth untuk mendapatkan buku-buku yang saya maksudkan. Kemudian kalau Olfa rasa buku-buku ini terlalu berat dan pahamnya agak susah ya, susah untuk mengerti atau tidak mengerti dia punya isi secara baik, ada juga yang menulis meringankan itu supaya pembaca bisa mengerti keadaan Papua lewat novel-novel ya. Ini merupakan kakak saya ya, kakak kita bersama, novelis Papua Aprila. Ini YouTube channelnya. Nanti bisa komunikasi dengan kakak untuk dapatkan buku-buku novel yang dia tulis, karena dia menyederhanakan situasi Papua lewat cerita-cerita. Jadi ini merupakan novel-novelnya ya, kita bisa dapatkan dengan mudah karena sudah dijual secara online di Tokopedia. Nah ini linknya, teman bisa langsung beli. Kemudian ada juga kalau merasa novel agak sulit untuk dipahami, ada puisi-puisi juga dari salah satu perempuan Papua juga, senior-senior kita yang berbicara selalu giat untuk perjuangan orang Papua, yaitu Esther Halut ya. Ini juga ada bukunya bersamaan dengan novel-novelnya kakak Aprila Waya. Mereka sudah jual secara online di Tokopedia. Jadi Olfa dan teman-teman yang ingin mendalami sejarah-sejarah, kebenaran, fakta, keadilan tentang orang Papua dapat langsung bisa beli buku-bukunya dan langsung baca. Selain kakak Aprila, selain kakak Esther dengan buku-bukunya yang ringan tentang situasi Papua, ada perempuan-perempuan Papua lain dengan buku-bukunya. Jadi kita bisa dekati, komunikasi dengan mereka supaya kita tahu penderitaan. Karena hanya sesama perempuan yang bisa baku mengerti perempuan pemasalah apa. Jadi toh teman-teman perempuan yang ada di tempat pengungsian, pemasalah itu jadi masalah kita juga.
Nah seperti itu tinggal di Papua menurut wawancara itu. Nah Olfa tinggal di Papua mana dulu ya toh? Kalau tinggal di Papua, Olfa akan tahu masalahnya kan? Ya tinggal di Papua, tapi kalau orientasinya hanya di rumah, di lingkungan, salon, mungkin di kafe, restoran, Olfa tidak akan bisa memahami situasi Papua di hutan-hutan sana, di kampung-kampung sana, di pedalaman sana. Nah jadi saran saya yang kedua itu, walaupun tinggal di Papua, tapi Olfa harus datangi korban-korban pengungsian nih, ya korban pengungsian, atau langsung pergi ke Duga di Kiwirok, atau bisa langsung ke Maibrat karena Maibrat di Papua Barat, sama-sama di Papua Barat sana. Kemudian Olfa bisa pergi ke Puncak, Olfa bisa ke Timika karena katanya lama juga di Timika, jadi Olfa bisa datangi langsung ke korbannya. Ya, langsung ke korban-korban pengungsian, baru tanya ke mereka, dong perasaan seperti apa, dong alami apa, dong rasa enak tidak keluar dari rumah, dari kampung, dong alami hal-hal apa. Olfa harus di sana berapa waktu agar bisa merasakan, agar ada di posisi mereka dan merasakan betapa sulitnya kehidupan. Nah, itu baru Olfa akan tahu ternyata Indonesia, pemerintahnya, sistemnya tidak adil untuk orang Papua. Kalau orientasi lingkungan tinggal kita hanya di kafe-kafe, mungkin di mall, kemudian tinggalnya di kota naik mobil, ya tinggal di kota naik mobil ke salon dan sebagainya saja, kita tidak akan sampai kapanpun. Sampai saya mau bilang seperti lagunya Edo Kondolo, sampai langit mau tabela juga tuh tidak akan mengerti tuh saudara-saudara lain pemasalah. Kapanpun kita tidak akan rasakan apa yang dia alami oleh keluarga, saudara-saudara kita. Jadi saya mau pesan untuk Olfa dan teman-teman semua yang sering memposisikan diri seperti orang lain dan bersuara seolah-olah hal-hal itu tidak terjadi di Papua. Lihat Papua dengan pandangan-pandangan orang lain. Setelah nonton video saya ini, saya berharap supaya teman-teman semua berbicara apa adanya, berbicara fakta, kenyataan, penderitaan yang sedang dialami oleh orang Papua. Jadi saya mau kasih tahu, mau berapa kali pun ya, jadi saya mau kasih tahu di sini, mau berapa kali pun presiden ke Papua, kalau hanya jalan-jalan bisa, semua orang bisa jalan-jalan. Itu bukan menjadi ukuran kesejahteraan, kedamaian di Papua. Ya, mau berapa puluh kali pun presiden mau datang ke Papua, itu bukan ukuran. Kemudian mau apapun yang dibangun di Papua, mau jembatan, mau stadium, mau tempat apa, mau jalan yang bagus, mau. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya berbicara sebagai perempuan Papua, sesama perempuan kita harus berbicara karena menjadi korban dalam segala sisi kehidupan, yaitu perempuan yang banyak mengalami tindak-tindak kekerasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan kuyao, wiwau, kohang, usa, maya, tabea, nusuba, demo, menyambe, koi, amole, amalongo, amakani, naya, walak, kaonak, wah. Semoga Papua selalu dilindungi oleh Tuhan. Orang Papua dimanapun dijaga oleh Tuhan, kebenaran akan menunjukkan dirinya pada waktunya. Mati lukai sehati, tinggalkan bekas luka hingga anak cucu nanti. Berharap tangisan berakhir bergantikan senyuman, tertawa bahagia kan terpancar saat nanti sang fajar berkibar. Tuhan dengar doa yang terpanjat dari lubuk hati yang tersayat. Gantikan tangis dengan bahagia, biarkan kami tanpa penjejak. Kakak dong di mana? Mama dong kemana? Bapak di mana? Sayang dong bakar anak panah. Mama terakhir terlihat menjerit kesakitan, lari ke hutan sana. Mama, saya rindu mau follow. Saya mau dengar mamaku cerita sambil tidur dalam pelukan. Bapak, saya rindu mau follow. Saya mau dengar bapak pun nasihat sambil duduk di pinggir tunggu kita bercanda.